بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini, di tempat yang insyaallah adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid-masjid Allah. Dan mudah-mudahan dengan disukainya tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersolawat kepada kalian beserta para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta atau maha merahmati kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah itu bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya ketika berurusan dengan orang-orang yang beriman, Allah memberikan salawatnya serta para malaikat mengikuti memberikan salawat kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan salawat Allah maknanya adalah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat itu permintaan. Kalau Allah bersalawat lalu Allah meminta kepada siapa? Allah meminta kepada Allah, kada pas. Jadi ditakwil, makna salawat Allah adalah Allah mencurahkan rahmatnya, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hamba tersebut. Karena ini pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusalli rabbuna? Seperti apa kalau Allah itu bersalawat? Karena dalam pikiran sahabat, orang bersalawat itu berarti dia memohon kepada yang lebih tinggi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka ketika Allah yang bersalawat, siapa yang akan menjadi lebih tinggi daripada Allah? Maka makna daripada salawat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dan ini disebutkan dalam satu hadis qudsi yang disampaikan kepada kita dari potongan hadis qudsi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rahmati sabaqat ghadabi." Ini rahmatnya Allah itu mendahului atau mengalahkan kemarahannya. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, Maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Artinya rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Misalnya Allah marah kepada seorang hamba, lalu kemudian hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah kepada orang yang bertobat ini lebih besar sehingga Allah akan melupakan segala kesalahannya. Berbeda lawan kita. Kalau kita sudah sarik lawan orang, lalu orangnya minta maaf, Pak Anto, ulun minta maaf lah. Minta maaf, Bapak. Ya sama-sama kita. Sudah ulun berjauh karena sidin Bapak dah. Makanya mau ulah hal terus, ya Allah. Dan ini ujung-ujungnya minta maaf. Allah tidak seperti itu. Rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku, cintaku, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu akan mengalahkan seluruh kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada salawat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salawat malaikat, karena dikatakan "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu", dan para malaikatnya juga bersalawat. Makna salawat malaikat adalah
memohonkan ampun kepada seorang hamba, memohonkan kebaikan kepada seorang hamba, serta memintakan keselamatan untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat berdoa, wahai Allah, berikan si fulan ini kebaikan, berikan si fulan ini rahmat, ampuni si fulan. Malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan salawat Allah, dengan salawat malaikat, ketika itu didapatkan oleh seorang hamba, maka ini menjadi alamat bahwasanya hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya di dunia maupun nanti dalam kehidupannya di akhirat. Artinya Allah memberikan salawatnya, memberikan rahmatnya, malaikat mendoakan orang ini tadi, maka akan menjadikan orang ini mendapatkan keamanan, mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat akan dibebaskan atau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini punya sebab turun. Sebab turunnya ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabi dan berikan salam kepadanya. Ketika turun ayat ini, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza lak wa laisa lana fihi syai'." Ini cuma untuk Anda wahai Rasulullah. Allah bersolawat kepada Anda, malaikat bersolawat kepada Anda, sedangkan untuk kami mana? Nah, sahabat ini orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Behirinya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi irinya adalah iri yang benar. Ingin juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cuma untuk Anda. Kita disuruh salawat, Allah memberi salawat, malaikat memberi salawat kepada Anda wahai Rasul. Lalu kami dapat apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut bahwasanya Allah akan memberikan salawat dan para malaikatnya kepada hamba-hamba yang beriman. Artinya Allah turunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada hamba-hamba yang beriman bahwasanya kebaikan dari salawat Allah serta salawat para malaikat yang diberikan oleh Allah dan para malaikatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan bisa didapatkan oleh orang-orang atau hamba-hamba Allah yang beriman. Dan ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Pian bayangkan aja, solawatnya solawat Allah, rahmatnya Allah diberikan kepada orang tersebut, dan malaikat selalu mendoakan orang ini untuk mendapatkan kebaikan. Dan tentunya kita juga ingin, kalau sahabat aja behiri, kita harus behiri sama, ya kan? Wahai Rasulullah, ini kan untuk Anda, ini untuk sahabat Anda. Maka kami kayak apa wahai Rasulullah? Kami nang umat akhir zaman ini kepingin juga diberikan salawat Allah, diberikan salawat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kada hendak? Baru dihendaklah. Farhan Bang. Nah, jadi jangan kayak artis itu nang hendak masuk neraka, jangan. Ya kalau hendak kok masuk neraka. Jangan, kita hendak salawatnya Allah, bukan tidak mau kita dengan kemurkaan Allah. Kita takut sekali dengan kemurkaan Allah. Kita mau salawat Allah, salawat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya agar kita mendapatkan salawat Allah, mendapatkan salawat malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya cuma satu, dengan amal soleh, dengan beramal baik, amal yang kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah ini bisa dipancing. Iwak haruan bisa dipancing pakai kodok, pakai itik. Biasanya di sebelah rumah itu ada bawa itiknya lawan kodok kah, ya kan, atau pakai jangkrik. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, salawat Allah ini bisa dipancing. Cara mancingnya dengan amal saleh, tidak dengan yang lainnya. Dengan amal saleh yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal soleh yang kita lakukan lalu memancing keridhaan Allah, Allah pun akan memberikan curahan rahmatnya, dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk memberikan salawat kepada orang tersebut. Karena ketika Allah itu ridha dengan seorang hamba, lalu Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku ridha kepada orang ini, maka engkau harus ridha kepada orang ini, kata Allah. Maka Jibril sami'na wa ata'na. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi dari kalangan para malaikat bahwasanya innallaha yuhibbu fulan fahubbu.
Sesungguhnya Allah telah mencintai orang ini, si fulan. Allah telah ridha kepada si fulan. Allah telah memberikan rahmatnya kepada si fulan. Maka ridhoilah gini orang ini juga. Maka cintailah orang ini juga. Jibril mengumumkan, memberikan pengumuman kepada seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi untuk mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa ketika kita bisa mendapatkan solawat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pancing dengan amal-amal soleh yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal-amal soleh kita ini ternodai dengan riya, dengan ingin dipuji, dengan ingin minta tangguh, karena ini akan menjadikan sebab orang justru akan masuk neraka nomor 1 gara-gara riya ini tadi. Dimasukkan oleh Allah nomor 1 ke dalam neraka gara-gara riyanya. Seorang mujahid yang berjihad sampai mati tapi untuk riya dibilang berani, masuk neraka duluan. Seorang qari yang ahli dengan Al-Quran, yang ingin dipuji dengan Al-Qurannya, dimasukkan lebih dulu oleh Allah. Orang-orang kaya yang menginfakkan hartanya, yang memberikan hartanya untuk infak di jalan Allah, tetapi dia iringi dengan riya, maka apa yang terjadi? Allah masukkan mereka terlebih dahulu ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Sudah lapah di dunia, habis duit di dunia, ya kalau semua waktu tersita di dunia, ternyata ujung-ujungnya kita dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha kita untuk mencari ridhonya Allah di dalam setiap apa-apa yang kita lakukan. Dan pada bahasan kita kali ini, kita akan membahas orang-orang yang malaikat bersolawat kepada mereka. Karena ada Allah dan malaikat. Ini yang khusus malaikat, tapi nanti ada juga yang Allah bersolawat serta para malaikatnya. Artinya malaikat yang bersolawat kepada orang ini, yakni mendoakan, memintakan ampun, memintakan rahmat, memintakan kebaikan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya malaikat ini makhluk Allah yang istimewa, yang Allah ciptakan dari cahaya, dari nur. Yang malaikat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling taat, tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah meskipun 1 detik. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan ada malaikat itu yang pertama kali diciptakan disuruh sujud, maka dia bersujud sampai nanti hari kiamat. Pian kira-kira kalau disuruh sujud mulai maghrib sampai isya kira-kira enggak ya, Pak? Bangun kita hanyut ya kalau disuruh sujud oleh Allah. Sampai hari kiamat mereka nanti tidak pernah mengangkat kepalanya. Ada malaikat yang disuruh rukuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rukuk dari pertama kali diciptakan sampai nanti dia dimatikan oleh Allah. Karena pernah mengangkat badannya dari rukuknya. Ada malaikat yang diperintahkan untuk membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu memikul arsy-Nya Allah. Kada pernah pundaknya sakit, lapah, tidak pernah. Ada yang diperintahkan untuk tawaf di sekeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus mereka lakukan dari mereka diciptakan sampai nanti pada hari kiamat, sampai mereka dimusnahkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketaatan seorang malaikat. Jadi kalau kita bandingkan lawan ketaatan kita ini kadang-kadang taatnya paling 3 tiang listrik keempat sudah kada taat lagi. Ya kan, listrik pertama taat, tiang listrik kedua taat, tiang listrik ketiga taat, tiang listrik keempat sudah mulai kada taat. Ini sifat manusia, tapi malaikat bukan seperti itu. Dan malaikat juga makhluk yang punya ikatan, banyak sekali ikatannya dengan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak mewakilkan perkara-perkara kepada malaikat yang urusannya dengan manusia. Allah memerintahkan mencabut nyawa manusia, diberikan kepada malaikat maut. Allah memerintahkan untuk menurunkan hujan, diberikan kepada malaikat yang menjaga awan dan menurunkan hujan. Malaikat yang meniupkan ruh di dalam rahim ibu-ibu kita dan membacakan tentang jodohnya, tentang senangnya, rezekinya dan segala macam, itu ada tugasnya malaikat. Ada malaikat yang menjaga wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ditugaskan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya banyak sekali malaikat ini yang urusannya berkaitan dengan manusia, sehingga mereka ini dekat. Secara urusan tugasnya parak banar lawan manusia. Nah, ini sifat-sifat malaikat tersebut. Dan orang-orang seperti atau makhluk-makhluk seperti ini yang sampai dipercaya oleh Allah, ini berarti orang makhluk-makhluk yang punya kedudukan dekat dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kedudukan mereka ini dekat dengan Allah. Kedudukan mereka ini tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pian bayangkan kalau orang yang seperti ini atau makhluk yang seperti ini memintakan kepada Allah, kira-kira kayak apa? Pak Anto ini orang yang dekat lawan gubernur, sudah parak banar lawan gubernur ibaratnya ya. Kalau begayaan wani. Kira-kira kalau Sidin yang memandirakan lawan gubernur, kira-kira kayak Pak? Gampang. Ini malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memintakan kepada kita kebaikan, memintakan kepada kita ampunan. Kira-kira apa yang terjadi? Maka akan lebih mudah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan malaikat tersebut yang ditujukan kepada kita. Nah, maka yang kita pikirkan sekarang adalah apa amal-amal yang bisa menjadikan diri kita ini mendapatkan solawatnya malaikat, mendapatkan doanya malaikat. Ternyata amal-amalnya gampang semuanyaan. Kadang-kadang sampai berangkat-angkat besi holo misalnya yang guana lasan jembatan, kadang-kadang amal ringan semua. Amal-amal yang gampang bagi kita. Maka sangat rugi ketika kita tidak melakukan sebagian daripada amal itu. Atau kalau bisa kita akan melakukan semua daripada amal-amal tersebut. Di antara amal tersebut adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ngalih lah. Hendak guring berwudu dulu. Susah? Tidak, gampang. Hendak guring selalu ingatkan untuk berwudu. Karena Nabi mengatakan, Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqad illa al-malak illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ketika seorang hamba itu tidur, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka akan tidur di dalam bajunya, masuk di dalam baju kita ini, di dalam selimut kita. Syiar itu selimut, pakaian di luar pakaian biasa, akan nempel di selimut kita itu malaikat yang dia tidak pernah akan bangun kecuali dia hanya mengatakan Allahumma ighfirli fulan fa innahu bata tahira. Wahai Allah, ampunilah hambamu si fulan yang guring ini tadi, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Didoakan selalu untuk mendapatkan ampunan oleh para malaikat. Gampang amalnya, cuma berwudu hendak guring, malaikat sudah mendoakan kita. Maka amal-amal yang ringan seperti ini seyogianya kita berusaha untuk melakukannya. Tujuan kita melakukan bukan apa-apa, hanya ingin mendapatkan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dipandirakan lawan gubernur, lawan pejabat, lawan orang-orang besar, kita selalu mencari orang-orang yang dekat untuk bisa mengutarakan keinginan kita kepada mereka. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita malaikat-malaikatnya akan memintakan ampun dengan sebab kita tidur dalam keadaan berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menunggu salat di masjid, artinya menunggu dari satu salat kepada salat yang lain. Selama dia tidak batal wudu, maka dia terhitung sebagai orang yang sedang mengerjakan salat. Dari maghrib pian salat, setelah salat maghrib pian duduk sampai menunggu isya, maka dalam saat yang sepanjang itu kita dianggap salat selama kita kada batal. Sekarang ulun betakun lawan pian, kira-kira pian tahan lah sembahyang maghrib itu karena assalamualaikumnya pas isya. Tahan Pak? Kada tahan Pak. Soalnya pernah dulu di Masjid Ar-Rahmah salat gerhana, itu imamnya bacanya 1 juz. Itu orangnya asalnya hibak, bangkak berataan batis. Ketika ada gerhana lagi, ada handak lagi, yang asalnya hibak tadi paling tinggal sepertiga masjid sudah dicap sudah. Oh, kalau masjid ini sembahyangnya lawas banar kan. Bayar sejus saja sesembahyangan tadi itu sejus dibacanya lawan imamnya itu Al-Baqarah 1 juz langsung dibaca. Nah, ini kita susah untuk umpat seperti itu. Tapi ini dihitung sebagai orang yang sedang sholat, diberikan pahala orang yang sedang sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, selain kita mendapatkan pahala untuk orang yang sholat, malaikat juga mendoakan diri-diri kita.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat terus selama kita duduk dan tidak batal untuk menunggu salat, malaikat selalu berdoa, wahai Allah ampuni dia, wahai Allah rahmati dia. Terus itu dibaca oleh para malaikat. Maka ini sebuah keistimewaan bagi kita mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita hari ini, antum sekalian yang duduk di kajian ilmu, ini double. Pian ini menunggu sholat isya, maka didoakan oleh malaikat selama belum batal. Malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wahai Allah ampuni dia, wahai Allah rahmati dia. Tetapi ada keistimewaan lagi, karena ini adalah majelis ilmu, maka malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka ridhan li talibil ilm, menunjukkan hormat mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu sampai meletakkan sayap-sayap mereka. Dan dikatakan, dan seluruh makhluk, hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan kecil yang ada di laut itu memintakan ampun kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini keutamaannya. Di samping keutamaan lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan pada orang yang duduk di majelis ilmu. Allah memberikan rahmatnya, para malaikat melingkupi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini di depan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada mereka, lihat hambaku, mereka duduk untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, mereka mengkaji ayat-ayatku, sunnah-sunnah Rasulku. Dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jajaran para malaikat. Ini yang menjadi kebaikan bagi orang-orang yang menunggu sholat ataupun duduk di dalam majelis ilmu. Mereka selain mendapatkan sholawat malaikat, yakni permohonan ampun dari para malaikat kepada Allah untuk hamba ini dari para malaikat, memintakan ampun, memintakan rahmat, dan memintakan segala macam kebaikan. Dan mereka juga mendapatkan hal-hal lain yang baik yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada mereka. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kadang-kadang kita ini kalau masjidnya ganal, masjidnya banyak manusianya, koler kita yang ini. Berada di saf awal. Saf awal itu adalah tempat yang paling istimewa. Tapi kadang-kadang kan kita kan betunjul-tunjulan kalau pian. Hah? Betunjulan untuk saf awal. Ada ketujuh di saf awal. Padahal ini tempat yang istimewa. Bahkan Rasul SAW mengatakan kalau seandainya ini tempat saf awal ini harus diundi, maka diundi. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yustahamu alaih, lastahamu." Kalau seandainya orang itu tahu apa yang terdapat di dalam seruan adzan dan shaf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkan tempat di shaf pertama ini tadi, kecuali dengan diundi, maka mereka akan bersedia untuk diundi. Ngarannya di andak dulu, dikeluarkan ngarannya. Yang shaf awal, shafnya berapa? 100 orang misalnya shaf awal, diundi shaf awal ini tadi. Karena inginnya mereka untuk mendapatkan kebaikan di dalam shaf awal. Kenapa sampai diundi? Kenapa sampai manusia rela untuk diundi demi untuk berada di dalam shaf awal? Karena Rasul SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di dalam shaf awal. Artinya shaf-shaf pertama. Ini amalan kadang ngalih kalau mudah sekali amalan-amalan ini. Tapi terkadang kita ini lupa. Karena kalau yang mudah-mudah ini kita kada ketujuk, hendaknya nang ngalih. Yang gampang-gampang berhadiah besar kita kada mau, mintanya yang ngalih meskipun hadiahnya kada ganal. Dan tentang shaf ini termasuk dalam perkara yang masalah shaf ini termasuk dalam rapatnya shaf, menutup celah-celah yang ada di shaf. Ini termasuk juga sunnah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan rapatnya shaf itu menjadi sebab pula orang diberikan salawat oleh Allah dan malaikatnya. Karena Nabi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufuf. Orang yang menyambung shaf, tidak memotong shafnya, tidak memutus shafnya. Orang yang menyambung shaf ini tadi akan diberikan salawat Allah serta salawat para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rapat shafnya. Tapi kalau sekarang ini kan ada protokol-protokolan ya, kalau
softnya disuruh renggang, disuruh ini. Maka ini dilematis. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalam keadaan seperti ini menjadi rukhsah, menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk merenggangkan soft. Misalnya di jari jarak 50 cm, malah kalau di luar negeri itu ada yang 2 meter jaraknya atau 1,5 meter. Kalau lihat di video-videonya itu jauh-jauh. Karena apa? Karena takut sekali dengan yang namanya wabah. Nah, ini perkara seperti ini adalah perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama hari ini. Ada yang mengatakan tidak boleh seperti itu. Loh, terus ini ada penyakit. Kalau takutan penyakit, jangan sembahyang di masjid, ditutupnya masjidnya. Jadi kada sembahyang di masjid, sembahyang di rumah masing-masing. Yang lain ada mengatakan berdasarkan fatwa para ulama juga. Yang membolehkan juga ulama, yang melarang juga ulama, sama-sama ulama. Ulama yang membolehkan mengatakan tidak masalah. Karena dalam keadaan darurat kita merenggangkan soft untuk menjaga diri-diri kita dan tidak meninggalkan atau mengosongkan masjid-masjid kita. Maka diaturlah soft seperti itu. Wallahu a'lam mana yang lebih benar, tapi yang jelas kita ini ya macam-macam lihat daerahnya lah. Kalau pindah daerahnya daerah gawat, ya kita berhati-hati. Kalau daerahnya daerah aman-aman saja, ya kita kembali seperti semula dengan merapatkan soft-soft kita. Mungkin insya Allah yang seperti itu tidak ada masalah. Karena dalam perkara-perkara yang darurat itu ada perkara-perkara yang dilarang justru dibolehkan. Seperti contohnya, orang sholat itu tidak boleh menutup mulutnya dengan masker. Bahkan orang yang memakai cadar itu kalau sholat harus dicopot. Mereka ketika ihram, ketika umrah, ketika haji cadarnya harus dicabut. Tapi ketika ada sesuatu yang mengharuskan mereka untuk menutup mukanya dengan masker seperti kita mungkin hari ini, maka ini adalah menjadi diperbolehkan. Meskipun hukumnya adalah hukum bukan haram. Hukum menutup mulut kita dengan masker waktu sholat tidak haram. Meskipun hadisnya itu berbunyi naha Rasulullah melarang, tapi para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ini adalah larangan karena makruh. Dalam madhab Syafi'i dikatakan ini hukumnya hanya makruh. Yang namanya makruh itu kurang baik untuk dikerjakan, maka lebih baik dibuka kata mereka. Tapi ada orang yang tetap menutup karena keadaan. Ketika orang ini kurang yakin dengan keadaannya, yang sebelahnya pindah wahin-wahin misalnya, ya kalau paksa tutup kayak ini, ya kan? Karena ini pilek wahin-wahin tetap aja turun ke masjid kalau begaduhnya. Nah, orang yang lain jadi was-was. Maka perkara-perkara seperti ini situasional, tergantung daripada keadaan. Nah, ini tentang soft yang harus merapatkan soft dan beberapa aturan tentang yang dilarang di dalam sholat-sholat kita. Dan merenggangkan soft itu dikatakan terlarang. Sebenarnya hukumnya asal. Nabi mengatakan man wasalas soft wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Orang yang menyambung soft, tidak memutuskannya, maka Allah akan menyambungnya. Apa yang disambung oleh Allah? Rahmatnya akan tersambung kepadanya, kebaikan akan tersambung kepadanya, semua hal yang baik yang datang dari Allah akan tersambung kepadanya. Wa man qata'ahu qata'ahullah. Yang memutuskan soft, yang tidak mau merapatkan soft, maka orang-orang seperti ini pun akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dari berbagai kebaikan yang mungkin akan dia dapat selama dia mengerjakan sholat. Nah, lalu kenapa soft ini kok harus rapat? Ya kan, soft ini harus rapat. Kita ini sholat seperti prajurit yang hendak perang. Karena Nabi SAW mengatakan soft kita waktu sholat itu seperti softnya para malaikat ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat itu bersoft-soft ketika mereka datang. Ini gambaran daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka bersoft-soft ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama dari soft tersebut adalah yang pertama adalah di belakang imam. Orang yang berada di belakang imam itu posisinya ranking 1. Yang kedua yang ada di sebelah kanannya orang tadi. Yang ketiga yang di sebelah kirinya, terus bergantian. Jangan yang kanan semunyaan. Kalau kanan semunyaan kena miring softnya. Hendak mendapatkan keutamaan. Ini masjid ini softnya berapa ini kira-kira? Sebaris berapa orang? 65 orang. Nang datang 20 misalnya, ya kalau kesana berataan miring kapalnya.
Maka shaf dikatakan oleh para ulama yang utama itu di belakang imam. Ini imam di belakangnya. Lalu yang kedua yang sebelah kanan. Sebelah kanan makmum yang di belakang imam. Kemudian yang berikutnya yang sebelah kirinya lagi. Terus sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri terus. Yang dihitung adalah yang paling dekat dengan imam. Karena orang yang sebelah kiri di tengah ini sebelah kirinya itu tentu dia lebih dekat kepada imam daripada yang nomor 3 sebelah kanan. Yang paling dekat dengan imam seperti itu. Kalau sudah habis shaf ini tadi mana lagi? Maka shaf sebelah kiri ini lebih utama daripada shaf sebelah kanan yang nomor 2. Terus seperti itu. Jadi yang sebelah kiri itu lebih utama dari ini yang nomor 2 itu lebih utama daripada shaf yang sebelah kiri meskipun mereka berada di shaf kedua tapi sebelah kanan terus. Seperti itu. Jadi ada keutamaannya bertingkat-tingkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesian kalau shaf pertama aja yang diberikan kebaikan, nang shaf kedua Bang ya, Pak. Kada dapat kebaikan, dapat terus. Meskipun kebaikannya berbeda-beda antara satu shaf dengan shaf yang lain. Tapi intinya seperti itu. Makanya shaf itu kan kada boleh timpang. Harus rata. Misalnya orangnya 3 ya 1 di tengah kanan kiri. Orangnya 5 1 di tengah 2 kanan 2 kiri. Seperti itu shaf rapi. Nah ini salah satu cara untuk mendapatkan salawat Allah dan salawat para malaikat, yakni dengan memerhatikan shaf kita ketika sholat. Karena ada sebagian masjid yang kadang-kadang shafnya ini kada begaduh. Ada yang shafnya belum tuntung menyusun shaf, imamnya sudah takbir Allahu Akbar ya. Shafnya dilihatinya kada, ini hendak perang masih anak buah masih ada nang bekami ya, kalau ada nang masih guring ini sudah tulak perang. Nah, ini repotnya seperti itu. Maka ini pendidikan kita harus mengajarkan kepada mereka yang tidak mengerti tentang shaf akan utamanya shaf tersebut. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah ucapan amin atau ucapan amin yang diucapkan oleh makmum. Nah ini kadang-kadang kita ini males. Imamnya sudah nyaring, ini mic-nya nyaring banar ini ya, kalau waladhdallin. Amin. Model males mengucapkan amin ini, padahal ketika ini bertepatan dengan aminnya malaikat maka orang akan mendapatkan kebaikan. Nabi mengatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin." Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin maka katakan amin. Man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, karena ketika kita sholat ini malaikat hadir di tempat ini. Di masjid kita ini akan ada malaikat yang akan ikut. Ketika kita mengucapkan amin, malaikat pun juga mengucapkan amin. Ketika amin kita ini bertepatan dengan amin mereka, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Masya Allah. Hanya cuma ucapan amin kita dipaskan lawan malaikat. Tapi kan kita ini kan kadang-kadang amin kita ini kan pina koler kan. Kadang-kadang amin ini kan. Amin. Ada yang kada berbunyi aminnya kadang-kadang. Amin dalam hati berataan. Nah, ini kayak apa amin dalam hati ini? Kadang-kadang amin ucapkan amin. Supaya ini ucapan amin ini ucapkan yang menggetarkan orang-orang kafir loh. Ucapan amin ini menggetarkan orang-orang kafir. Kenapa? Dianggapnya sebagai orang Islam ini kompaknya luar biasa. Dengan kekompakan mereka ini mereka gentar. Ucapan amin ini tadi. Nah kalau aminnya amin lang podel pinakoler jar musuh-musuh Islam ada apa-apa ini. Ini ayam sayur berataan gampang aja jarnya urusannya. Tapi yang tegas-tegas tadi, nah ini Masya Allah orang-orang yang mengucapkan amin seperti itu. Nah ini salah satu hal penting. Dan amalannya gampang semua sebujurannya. Ya kalau amin, wudu, terus shaf, apalagi tadi tentang orang yang ini tadi apa? Mengucapkan amin. Masalah-masalah yang sangat mudah. Lalu ada lagi yang berikutnya adalah ketika orang itu puasa, ini puasa sunnah. Lalu ada orang yang makan di depannya, jangan sarik. Kecuali puasa wajib. Ya kalau Ramadan dudukan kita, ulun makan minum sirup misalnya, makan yang nyaman, nah itu wajib aja sarik kita. Ini puasa-puasa ini makan, ya kan? Nah ini tapi puasa sunnah, artinya
orang ini ketika ada orang makan, dia sedikit pun tidak beliur, ada kepingin dengan makanan yang dimakan di depannya, sedangkan dia dalam keadaan puasa. Logikanya orang puasa itu lapar. Kalau lapar diandaki makanan, ya kalau ini kan modelnya kan apa namanya? Pinakacar liur ya kalau kita ini kepingin merasakan itu. Akhirnya kita kadang-kadang bersuara, mauk nyawa ini orang puasanya makan di muka orang puasa. Nah, padahal jangan bilang seperti itu. Biarkan saja dia makan. Karena pada suatu hari Rasul SAW datang ke rumah sahabat Ansor. Karena Nabi yang datang langsung disiapkan makanan. Soalnya sahabat ini kalau ada Nabi yang datang, kadada yang hendak disiapkan, misalnya anaknya pun kalau perlu disembelih, gasan menyiapkan untuk Nabi. Saking memuliakannya Rasulullah. Seandainya boleh itu nah, lain angbujuran anak disembelih. Seandainya boleh anak ini disembelih asal menjamu Nabi, mereka akan sembelih anak mereka. Asal Nabi mendapatkan keistimewaan jamuan. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi datang dijamu oleh sahabat ini tadi. Lalu si yang menjamu ini kada makan. Nabi menikmati hidangan, inya kada makan. Ditagur lawan Nabi. Ayo kita makan beimbe. Kita menjamu aku, ayo kita beimbe makan. Kada ya Rasulullah, saya sedang puasa. Maka Nabi pun mengatakan, innas sa'ima idza ukila indahu lam tazal tusalli alaihi al malaika hatta yufragha min ta'amih. Sesungguhnya orang yang berpuasa, ketika ada orang makan di depannya atau di sisinya, maka malaikat selalu bersolawat kepada orang ini tadi. Makannya banyak misalnya ya Allah, nang seporsi nasi mandi misalnya ya kan, asam beampat dimakannya seorangan lawas itu habisnya, maka selawas itu pula malaikat akan bersolawat hatta yufragha min ta'amih, sampai orang ini selesai dari makannya. Malaikat akan selalu memberikan solawat. Jadi karena kita kalau ada orang makan, kita sedang puasa Senin, Kemis kah, ada orang makan atau puasa Ayyamul Bait, ada orang makan, jangan sarik, ingat-ingat ini malaikat sedang bersolawat. Kalau perlu ambilakan lagi nang lawas nyawa makannya. Yang lawas makannya, banyaki makannya biar belawas juga malaikatnya memberikan solawat. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau seseorang itu sedang puasa lalu dia diundang dalam satu undangan, maka datang kata Nabi SAW. Kita puasa lalu diundang walimah, ada walimah atau ada acara akikah, datang aja. Seorang puasa gak ada makan, gak ada masalah, biar aja orang makan. Kita mendapatkan solawat dari malaikat. Dan syukur-syukur kalau nang tuan rumahnya melihat kita puasa, kita juga mendapatkan bungkusan gasan buka puasa, ya kan? Kalau pina terlihat ini kada makan ya, kalau dibungkusakannya. Nah ini kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Sedangkan di depannya ada orang-orang yang makan. Maka salawat malaikat akan senantiasa tercurah kepada orang ini tadi. Demikian pula dengan salawat kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga akan mengundang salawat dari Allah. Karena man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Ketika seseorang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan salawat 10 kali. Nah ini salawat Nabi. Sebab kita ini kadang-kadang pinakoler bersalawat. Kayak bubuhan saudara-saudara kita ini ketujuh bersalawat, bahkan sampai ngarang-ngarang salawat macam-macam, ya kan? Salawatnya ada macam-macam. Karena mereka ketujuh salawat. Nah kita ini justru koler, salawat ini koler. Salawatnya kita kapan? Ya salawat kalau waktu sholat at-tahiyat kan ada salawatnya. Sudah jarang kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal seperti hari Jumat, seperti hari-hari yang kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kita ini akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada notifikasinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salawat yang kita sampaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang ya itu tadi. Karena sudah ada mainstream, solawat ini, wah harus solawat. Akhirnya meremehkan solawat nang bujur. Malas kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya,
orang yang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain tersebut. Jadi kalau berdoa itu mendoakan orang ini, orang yang kita doakan ini kada tahu. Paham maksudnya lah? Secara rahasia kita ini mendoakan orang tersebut. Maka ini akan menjadikan para malaikat mendoakan kita dan juga mengaminkan doa kita tadi. Karena Nabi SAW mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya itu termasuk doa yang mustajab. Artinya doa yang akan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di kepalanya ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia berdoa, kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang ada di kepalanya mengatakan amin walaka bimithl. Amin, dan untukmu juga seperti itu. Artinya ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, saudara kita berangkat pergi bekerja misalnya, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan inya hari ini berrezeki. Remeh aja kalau doanya. Mudah-mudahan inya berrezeki hari ini. Mudah-mudahan inya berhasil hari ini mendapatkan rezeki yang halal. Maka malaikat di atas kepala kita ini akan berkata, amin walaka bimithl. Amin, semoga doamu ini diijabah oleh Allah dan untukmu juga akan dimudahkan rezekinya. Kita mendoakan mereka sehat, kita didoakan sehat oleh para malaikat. Apapun yang kita doakan untuk saudara kita, maka malaikat pun akan mendoakan kita seperti hal tersebut. Jadi jangan engken-engken untuk berdoa kepada Allah mendoakan orang lain. Artinya gampang mendoakan orang lain itu kita doakan tanpa sepengetahuan kita. Mudahan Sidin sehat, mudahan Sidin berrezeki, mudahan Sidin sukses, mudahan Sidin ini diterima ketika hari ini melamar begawe misalnya. Ini doa-doa baik yang kita ucapkan akan diaminkan oleh para malaikat dan kita pun akan mendapatkan jatah seperti itu. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah semisal Abu Darda radhiyallahu anhu itu kalau hendak berdoa, Sidin berisi kawan disebutkan dalam riwayat itu ada 300 kawannya dari kalangan kerabatnya dan kawan-kawannya. Si A, si B, si C. Sidin kalau hendak berdoa, misalnya Sidin ini hendak satu hal misalnya taruh kata ini contoh saja. Misalnya Sidin ini hendak supaya sehat. Maka Sidin berdoa, ya Allah berilah kesehatan kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Sampai 300 itu disambatnya berataan. Hanya terakhir Sidin bepada dan berikan kesehatan kepadaku. Apa untungnya? Kita mendoakan 300 teman kita, itu satu-satu aja dapat. Ya kan? Si A dapat sebuting, doa kita yang diaminkan malaikat. Si B dapat sebuting, si C sampai yang nomor 300 dapat sebuting, tapi kita dapat 301. Ketika kita mendoakan si A, malaikat mengatakan untukmu juga sehat. Satu sama ya. Kalau ketika kita mendoakan si B sehat, untukmu juga sehat. 2 sama sampai 300 kita dapat doanya malaikat. Yang terakhir kita berdoa, ya Allah berikan aku kesehatan. 301, skornya menang kita ya. Kalau nah ini doa-doa malaikat. Lalu kita tahu tadi bahwasanya malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan akan dikabulkan. Maka ini akan menjadi peluangnya sangat lebih besar. Ketika Abu Darda ditanya kenapa sampai 300 ikung dulu disebut, maka dia pun mengatakan, afala arghabu an tad'u lil malaikah? Tidakkah aku ini begitu menginginkan kecuali agar malaikat juga mendoakan diriku, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Masih ada waktu, Pak? Berapa menit lagi? 4 menit. Lalu doa malaikat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa para malaikat juga didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu bertobat dan mengikuti sunnah Nabi, ini juga orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat. Bahkan orang yang bertobat dan mengikuti sunnah ini tadi, malaikatnya malaikat yang VIP. Ada malaikat-malaikat biasa, ada malaikat yang punya kedudukan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu ketika menyuruh bertobat, Allah tidak selalu mengatakan wahai orang-orang yang berdosa, bertobatlah kalian, tidak.
Allah justru ada, Allah mengatakan seperti itu juga ada. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang banyak dosanya, yang melampaui batas, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tapi secara umum Allah justru mengatakan qul wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang beriman ini justru disuruh bertobat? Karena salah satunya adalah malaikat yang paling istimewa dan jumlahnya cuma sedikit. Ini yang akan mendoakan orang-orang ini tadi. Siapa mereka? Malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlahnya 8. Jadi kalau kita baca di ayat apa itu Ustaz? Al-Mudassir. Nah, ya kan? Itu ada 8 orang wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin tsamaniyah. Dan pada hari kiamat nanti akan ada yang memikul arsy Allah, itu jumlahnya 8 orang malaikat. Yang digambarkan dalam hadis itu malaikatnya antara ini telinga ini sampai pundaknya. Itu ada yang mengatakan dalam riwayat 700 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Nang sekilan ini aja 500 tahun, ada tahu yang ke bawahnya. Kada habis-habis tahunnya. Ya kalau saking besarnya malaikat ini tadi. Ini yang mendoakan orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti sunnah Nabi. Orang yang jauh daripada bid'ah. Orang yang jauh daripada perkara-perkara yang diada-adakan. Ini orang yang akan selalu mendapatkan doa-doa daripada malaikat yang paling dekat. Dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ini? Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dan para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah serta para malaikat yang ring 2 yang bertawaf di sekeliling arsy-Nya Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka selalu bertasbih dan memuji Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu. Dan mereka ini lalu mengatakan, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Yang tadi disuruh tobat siapa? Orang-orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang-orang beriman, bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman. Karena para malaikat ini memintakan ampun buat orang-orang yang beriman. Dan kepada orang-orang yang bertobat, lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang jauh daripada bid'ah, yakni jalannya as-sunnah. Ketika kita mengerjakan sunnah Rasul, salah satu daripada sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan, berharaplah bahwasanya kita termasuk di dalam orang-orang yang didoakan oleh malaikat yang 8 orang tadi. Malaikat VIP. Ada tahu ganalnya kayak apa? Ini ayat yang disebutkan. Waqihim adzabul jahim. Dan jaga mereka daripada adabnya neraka jahanam. Rabbana wadkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Bukan seperti itu saja. Tambahan doa malaikat ini tadi, setelah selamatkan mereka, jagalah mereka daripada adab neraka jahanam dan masukkan mereka ke dalam jannatul adn. Jannatul adn yang engkau janjikan kepada hamba-hambamu yang beriman. Apakah orang ini tadi? Tidak. Wa man salaha min abaihim. Abah-abah mereka kumpulkan juga di surga tadi. Istri-istri mereka kumpulkan. Sekeluargaan kita didoakan oleh malaikat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang nyaman apa lagi? Caranya cuma bertobat dan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat yang luar biasa ini tadi. Nah ini insyaallah perkara-perkara ini adalah perkara-perkara ringan. Yang lain juga mungkin kita sudah paham juga, menjenguk orang sakit. Ini juga mendapatkan doa malaikat. Ya kan? Sampai yang sakit ini ada 70.000 malaikat yang mendoakan beristighfar sampai sore. Kalau menjenguknya pagi sampai sore dimintakan ampun. Kalau menjenguknya sore sampai bayi sukan lagi dimintakan ampun. Juga orang yang
sedekah di pagi hari. Itu maka ada 2 malaikat yang selalu mendoakan orang-orang ini tadi. Juga orang-orang yang makan sahur. Nah ini perkara-perkara yang ringan sebenarnya. Akan tetapi fadilah dan keuntungan bagi kita sungguh sangat besar. Maka jangan sampai perkara-perkara tersebut kita luput untuk mengerjakannya. Meskipun kita mungkin tidak bisa semuanya, tapi sebagian dari perkara-perkara tersebut kita kerjakan dengan harapan kita mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah untuk mudah di dalam mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang menghalangi diri-diri kita daripada salawat Allah dan salawat malaikat-malaikat Allah. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.